Selamat hari Senin untuk kamu yang sedang kepingin naik haji. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah resmi menjadi reinkarnasi dari Dewa Jahat. Lalu Xiao Yan juga telah mendapatkan tanda yang pada saat ini berada di antara alisnya. Melihat hal tersebut, Lei Ji pada saat ini tersenyum. Xiao Yan juga pada akhirnya bertanya kepada Lei Ji apakah Lei Ji mengenalinya. Lei Ji pun menganggukkan kepalanya dan berkata tentu saja dirinya mengenalinya. Bagaimanapun dirinya pernah menjadi bawahannya dan dirinya pada saat ini ingin bertanya apakah Xiao Feng benar-benar telah menjadi reinkarnasi dari Dewa Jahat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengetahui bahwa Lei Ji pasti memiliki perasaan yang berbeda terhadap Dewa Jahat. Hal itu bisa dilihat oleh Xiao Yan karena seringnya Lei Ji berganti pakaian tanpa ragu-ragu. Lei Ji benar-benar berniat untuk menarik perhatian dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya berkata bagaimana jika dirinya dan bagaimana jika tidak. Xiao Yan juga tidak akan pernah menikah lagi di dalam hidupnya ini. Mata Lei Ji tiba-tiba menjadi terlihat sangat kesepian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini sungguh sangat menyakitkan. Lei Ji pada akhirnya berkata bahwa apa yang Xiao Yan katakan ini benar-benar sangat menyakitkan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan semuanya secara langsung. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan bukanlah reinkarnasi dari Dewa Jahat. Namun tanda ini memang berasal dari pelatihan kultivasi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Lei Ji pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk membuat seorang wanita bahagia di sampingnya. Xiao Yan benar-benar harus menjalani misinya dengan sangat baik. Xiao Yan pada akhirnya berdiri perlahan dan pada saat ini segera sedikit merenung. Xiao Yan berpikir bahwa teknik pembentukan kehidupan telah diintegrasikan ke dalam kesadaran Xiao Yan. Hanya dengan gerakan pikirannya saja Xiao Yan akan bisa bergabung dengan klon dewa asli. Pada akhirnya pemikiran Xiao Yan pun seketika bergerak. Bersamaan dengan hal tersebut, klon dewa asli pada saat ini segera muncul di belakang Xiao Yan. Pada akhirnya bersamaan dengan hal tersebut, sosok dari dewa asli sebenarnya menjadi semakin ilusi hingga pada akhirnya bergabung dengan tubuh Xiao Yan. Dua sosok pada saat ini benar-benar bergabung menjadi satu dan melihat hal ini baik Lei Ji dan tahanan spiritual benar-benar melotot dipenuhi keterkejutan. Tubuh Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Penampilan Xiao Yan sedikit berubah dengan rambut yang telah mencapai pinggang. Rambut Xiao Yan juga terlihat keemasan dan meskipun matanya pada saat ini masih berwarna hitam, ada dua lingkaran emas yang pada saat ini terletak di tengah mata Xiao Yan. Xiao Yan pun menarik nafas panjang sebelum akhirnya mengangkat tangan dan meninju udara. Ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan seluruh kehampaan yang hancur seperti cermin. Kehampaan ini runtuh dengan cepat dan banyak orang yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar ketakutan. Mereka semua segera bangkit dan melarikan diri karena merasakan ancaman di sekitar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memandang ke arah tangannya dan berkata bahwa ini adalah kekuatan yang sangat kuat. 80% kekuatan ini berasal dari klon dewa asli. Namun ketika digabungkan dengan tubuh asli Xiao Yan juga sepertinya bisa merasakan adanya peningkatan. Dengan penambahan kekuatan Xiao Yan tentu saja kekuatan dari klon dewa asli benar-benar bertambah. Namun tidak lama setelah itu tubuh Xiao Yan segera terpisah dari tubuh klon dewa asli. Di saat yang sama tanda merah marun di alis Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin redup. Xiao Yan pada akhirnya mengusap tanda tersebut dan berkata bahwa kekuatan yang ditampilkannya benar-benar sangat kuat. Namun waktu bertahannya terlalu singkat dan paling lama hanya bisa bertahan selama 3 menit. Jika begitu permasalahannya sepertinya hal ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih mengusap tanda tersebut dan berpikir bahwa kekuatan pembentukan penggabungan kehidupan ini telah habis. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini merasa senang karena apa yang dilakukan oleh Xiao Yan benar-benar berhasil. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini tiba-tiba klon dewa asli mendengar sebuah panggilan.
Orang yang memanggilnya tidak lain dan tidak bukan adalah Dogat bintang 6 yang pergi sebelumnya. Ini adalah Xie Kunji dan pada saat ini Xie Kunji benar-benar memanggil ke arah tubuh klon milik Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Jika dilihat dari pesannya pada saat ini tampaknya Xie Kunji telah menemui beberapa permasalahan. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata kepada semuanya bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Orang ini sangat berguna dan dirinya tidak bisa mokat dan mereka pada saat ini harus menyelamatkannya. Tanpa banyak basa-basi lagi pada akhirnya sosok Xiao Yan segera melesat bersama dengan yang lainnya. Tahanan spiritual juga pada saat ini mengendalikan formasi penganugerahan dewa tingkat surga sehingga peta langit berbintang seketika muncul. Mereka bisa menggunakan kekuatan dari formasi dan mereka bisa melihat posisi dari Xie Kunji. Melihat peta langit berbintang yang dikeluarkan oleh tahanan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera menemukan titik dari Xie Kunji, Xiao Yan pun bergumam bahwa orang ini memang memiliki beberapa trik, dirinya benar-benar telah bergerak sejauh ini dalam waktu yang sangat singkat, setidaknya diperlukan waktu 20 tahun untuk seseorang bisa mencapai tempat tersebut dengan terbang sendirian. Sementara itu pada saat yang bersamaan jauh di tempat tersembunyi para dewa aliran sumber energi pada saat ini dapat dirasakan dengan jelas di tempat ini. Xie Kunji pada saat ini terlihat tampak pucat dengan lebih dari belasan orang yang berada di sampingnya. Namun ketika mengangkat kepalanya pada saat ini ada hampir ribuan sosok yang mengelilinginya. Sosok-sosok ini dipimpin oleh sesosok yang tidak asing lagi karena sosok tersebut adalah Jiran. Sosok ini adalah sosok yang sebelumnya dihantam oleh Xiao Yan hingga dirinya ketakutan. Jiran pada saat ini berteriak kepada Xie Kunji agar dirinya mengatakan semuanya kepada Jiran. Sebaiknya dirinya pada saat ini memberitahu seberapa banyak dirinya mengetahuinya. Siapakah sosok Dogat bintang 6 ini dan mengapa dirinya terlibat dengan orang kuat itu? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xie Kunji pada akhirnya segera berbicara. Xie Kunji menjelaskan bahwa dirinya baru saja pergi ke tempat tersembunyi para dewa untuk mencari sosok yang bernama Xiao Feng, namun secara kebetulan dirinya pada akhirnya bertemu dengan dewa yang keluar dari tempat tersembunyi itu. Dirinya tidak tahu apa-apa lagi dan semua itu telah diberitahukan kepada Jiran. Mendengar hal tersebut Jiran pada saat ini merasa benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xie Kunji. Jiran pada akhirnya tersenyum sinis dan berkata bukankah dirinya berasal dari aliansi Dosian? Apakah dirinya tahu dengan menghabisi nyawanya maka itu akan dianggap sebagai kebaikan yang besar? Selain itu Jiran pada saat sebelumnya melihat hubungan mereka terlihat tidak seperti kenalan yang baru pertama kali bertemu. Jika dirinya memang tidak ingin memberitahu Jiran maka dirinya tidak perlu memberitahukannya. Namun pada saat ini Jiran benar-benar akan menghabisinya dan menggeledah jiwanya. Setelah selesai berbicara Jiran pada saat ini mengangkat tangannya dan kekuatan formasi penganugerahan Dewa Surgawi segera dibentuk. Sebuah kekuatan yang kuat pun mengalir menyebabkan Xie Kunji pada saat ini seketika tenggelam. Belasan sosok yang berada di belakangnya juga pada saat ini berlutut dengan seteguk darah yang terciprat. Xie Kunji pada saat ini seketika menyadari bahwa jika ini benar-benar terus berlanjut dirinya pasti akan musnah. Jika mereka berusaha pada saat ini mereka juga tidak akan bisa menang. Terlebih lagi formasi ini benar-benar sangat kuat dan Xie Kunji pada saat ini mengertakkan gigi. Xie Kunji pada akhirnya berteriak ketika menyebutkan nama Dewa Yan Xiao. Mendengar hal tersebut Jiran pada saat ini berkata dengan dingin bahwa orang itu berada di tempat tersembunyi para dewa. Meskipun dirinya berteriak dengan keras tetapi tidak mungkin baginya untuk segera muncul di sini. Dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk mencapai tempat ini dari tanah tersembunyi. Dengan begitu maka sosok dari Xie Kunji benar-benar akan menjadi tulang belulang. Xie Kunji pada saat ini meraung marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiran. Xie Kunji segera berkata kepada Jiran jika dirinya memang memiliki kemampuan apakah mereka berani bertempur melawan kelompok dari Xie Kunji tanpa menggunakan formasi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xie Kunji Jiran pada saat ini segera mengangkat tangannya dan kekuatan tekanan dari formasi menghilang.
sosoknya pada saat ini bergerak melangkah maju dan menatap ke arah Xie Kunji. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya akan menemani Xie Kunji dan kelompoknya sampai akhir. Dua belah pihak pada akhirnya pada saat ini benar-benar berniat untuk melakukan konfrontasi. Orang-orang di sisi dari Xie Kunji juga pada saat ini menggertakkan gigi, berhadapan dengan 1000 orang di bawah utusan mereka benar-benar berada di ujung tanduk. Namun meskipun begitu mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertempur. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi kedua belah pihak pada saat ini saling bertempur. Xie Kunji berhadapan dengan Jiran sementara kelompoknya pada saat ini berhadapan dengan kurang lebih 1000 orang. Pertempuran dahsyat pada saat ini segera terjadi tetapi pertempuran ini tentu saja tidak akan bertahan lama. Meskipun penentuannya adalah Jiran dan Xie Kunji tetapi mereka semua akan bisa dihabisi di tengah pertempuran. Kedua belah pihak baik Jiran maupun Xie Kunji pada saat ini mengeluarkan keterampilan terbaik masing-masing, namun seiring berjalannya waktu kesenjangan kekuatan di antara keduanya pada saat ini dapat terlihat dengan jelas, begitu kedua belah pihak saling berbenturan ketika tinju mereka dilesatkan ledakan yang melonjak pada saat ini mengakibatkan si kunci terlempar mundur. Belasan sosok dari kelompok Xie Kunji juga pada saat ini benar-benar telah dipukul mundur oleh ribuan orang. Xie Kunji pada saat ini telah terjatuh dalam kondisi kritis. Si Kunji pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakkan giginya dan hanya bisa menerima nasib. Sementara itu pada saat ini Jiran sedikit tersenyum sebelum akhirnya soknya melambaikan tangan. Jiran pada saat ini secara alami memberikan instruksi kepada anggotanya untuk menghabisi kelompok si kunci. Jiran juga pada saat ini seketika berbalik dan hendak kembali namun pada saat yang bersamaan Jiran pada saat ini menatap sesosok tubuh ramping yang terlihat berdiri di atas bahtera. Sosok itu pada saat ini segera menyapa semua orang dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Feng. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiao Feng yang baru saja muncul dengan mata tenang. Suara Xiao Feng ini juga sepertinya menyebar ke seluruh lingkungan mengakibatkan semua orang pada saat ini merenung sejenak. Namun pada saat yang sama masing-masing utusan pada akhirnya segera tersadar. Batu pengejar jiwa di tangan mereka pada saat ini melonjakkan cahaya merah yang sangat menyilaukan. Pada waktu yang bersamaan semua orang pada akhirnya berkata serempak bahwa ini benar-benar Xiao Feng. Para utusan yang semula bersiap untuk menghabisi Xie Kunji dan kelompoknya pada saat ini akhirnya menoleh. Ketika mereka menatap ke arah Xiao Feng mereka pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya merah yang terpancar dari mutiara pengejar jiwa ini benar-benar telah membuktikan identitas dari Xiao Feng. Setelah jeda singkat Jiran juga yang awalnya menunjukkan ketakutan ekspresinya berubah menjadi kejutan hingga akhirnya digantikan oleh niat membunuh. Jiran pada saat ini akhirnya segera berkata dengan dingin hal ini sungguh mengejutkan karena Xiao Feng masih hidup. Jiran pada saat ini sebenarnya sedikit bingung dan merenung di dalam hatinya. Dirinya bertanya-tanya mengapa Xiao Feng bisa muncul di sini. Mungkinkah Xiao Feng diam-diam masuk ke dalam bahtera ketika mereka pergi ke tempat tersembunyi para dewa? Namun jika demikian mengapa mutiara pengejar jiwa tidak bisa merasakan keberadaan Xiao Feng dan baru sekarang bereaksi? Mungkinkah Xiao Feng baru saja sampai di tempat ini yang mengakibatkan mutiara pengejar jiwa baru bereaksi? Jiran pada saat ini memiliki kebingungan di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu melihat orang yang diinginkan dan banyak dicari pada saat ini semangatnya seketika melonjak. Jiran pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya sudah menerobos ke Dogat Bintang 4. Xiao Feng benar-benar dapat menerobos di tempat hukuman dewa ini dan itu benar-benar amazing. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak banyak berbicara dan masih tetap tersenyum. Xiao Yan pada saat ini melangkah maju mendekat ke arah Jiran. Semua pasang mata juga pada saat ini melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Feng. Meskipun mereka pada saat ini memiliki niat membunuh yang kuat tetapi mereka semua tidak berani bertindak tanpa adanya perintah dari Jiran. Sementara itu Jiran pada saat ini menatap ke arah Xiao Feng yang terus-menerus mendekat ke arahnya.
Namun sosok Xiao Feng pada saat ini segera melewati Jiran dan terus melangkah menuju ke arah si Kunji. Jiran juga pada saat ini sedikit terkejut hingga pada akhirnya sosok Jiran pada saat ini seketika berbalik. Namun begitu dirinya berbalik pada saat ini ada hembusan angin yang bertiup di belakangnya. Seluruh saraf Jiran pada saat ini menegang karena saat dirinya menoleh dirinya melihat sosok yang paling dirinya takuti pada saat ini muncul. Sosok Jiran pada akhirnya mundur dengan cepat dan tanpa ragu sedikit pun sosoknya seketika berlutut di udara. Sosoknya begitu ketakutan hingga pada saat ini dirinya benar-benar ingin menangis. Hal itu seketika mengejutkan hampir 1000 orang utusan yang pada saat ini melayang di udara. Namun ketika mereka melihat sosok yang ditakuti oleh Jiran mereka semua juga mengenalinya. Ini adalah Dewa Yan Xiao yang sudah terkenal yang datang dari tempat tersembunyi para dewa. Mereka pada saat ini juga benar-benar ketakutan dan tidak menyangka bahwa keberadaan yang menakutkan seperti ini akan muncul di tempat ini. Jiran yang pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan pada akhirnya segera mulai berbicara dengan sedikit tergagap. Sosoknya bertanya mengapa Tuan Yan Xiao berada di tempat ini. Klon dewa asli pada saat ini tidak berbicara sementara Xiao Yan datang ke sisi dari Si Kunji. Xiao Yan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan membagikannya kepada Si Kunji dan kelompoknya. Di tanah tandus ini pil penyembuhan benar-benar sangat langka terlebih lagi pil penyembuhan Xiao Yan ini sangat efektif. Si Kunji juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan dirinya secara alami tahu bahwa ini adalah Xiao Yan. Di matanya pada saat ini dirinya menyadari bahwa Xiao Feng dan Yan Xiao ini keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh karena itu setelah sedikit ragu-ragu sejenak pada saat ini Si Kunji segera menanggupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dirinya segera mengambil ramuan penyembuh dan langsung menelannya. Xiao Yan juga membagikan pil penyembuhan ini kepada rekan-rekan dari Si Kunji satu demi satu. Xiao Yan pun lanjut berkata dengan tenang agar semuanya segera menyembuhkan luka masing-masing. Mereka tidak perlu khawatir karena Xiao Feng akan melindungi semuanya. Selain itu bagaimanakah mereka ingin Xiao Feng menghabisi para orang ini? Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang sedikit terkejut karena tampak terlihat bahwa Xiao Yan adalah pemimpin dari kelompok ini. Sementara itu Si Kunji pada saat ini memungkuk kepada klon dewa asli di udara. Sosoknya pada saat ini segera berkata dengan lembut bahwa dirinya akan mengikuti pengaturan Dewa Yan Xiao. Dirinya tidak peduli apakah orang-orang ini akan berakhir hidup atau mati. Mendengar hal tersebut klon dewa asli pada akhirnya memandang ke arah Jiran dan berbicara dengan tenang. Klon dewa asli bertanya apakah Jiran pada saat ini berani menerima pukulan darinya. Jiran pada saat ini kembali bersujud dan memohon ampun kepada Xiao Yan. Dirinya tidak pernah berpikir apa yang paling dirinya takuti pada saat ini benar-benar muncul. Sementara itu klon dewa asli pada saat ini kembali berbicara bahwa dirinya pernah menyelamatkan Jiran sekali sebelumnya. Namun kali ini Jiran benar-benar bertindak terlalu jauh dan dirinya tidak bisa mentolerir hal tersebut. Setelah selesai berbicara klon dewa asli pun segera mengangkat tangannya dan menghancurkan formasi di sekitar. Setelah itu sosoknya pada saat ini melesat dan melihat hal tersebut tatapan mata Jiran menyusut tajam. Dirinya seketika merasakan krisis hidup dan mati yang intens yang telah membuatnya tersadar apa yang akan terjadi. Tanpa banyak penundaan lagi tinju pada saat ini segera diayunkan oleh tubuh klon dewa asli. Namun tinju ini tidak mengenai tubuh Jiran dan berjarak sekitar 10 meter. Tetapi meskipun begitu di saat berikutnya tubuh Jiran benar-benar bergetar dan berubah menjadi abu yang terbang ke segala arah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Retakan yang tidak terhitung jumlahnya terbuka di seluruh kehampaan akibat tinju yang dilesatkan oleh klon dewa asli. Adegan yang mencengangkan ini benar-benar membuat semua orang ternganga. Mereka bertanya-tanya eksistensi macam apakah ini. Dirinya benar-benar dapat membunuh Jiran dengan satu pukulan. Jiran adalah salah satu dari 8 dewa yang berasal dari tempat hukuman dewa. Meskipun dirinya bukan yang terkuat tetapi dirinya juga bukan yang terlemah. Kematiannya juga berlangsung dengan sangat singkat dan ini adalah kekuatan mutlak yang dimiliki oleh tubuh dewa asli.
Hal ini benar-benar membuat semua orang merasa takut dan mereka pada saat ini benar-benar bergetar, namun pada saat ini mereka tidak bisa melarikan diri karena dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tersadar bahwa Jiran juga sebelumnya memiliki waktu untuk melarikan diri, namun dirinya tidak melakukannya karena dirinya tahu bahwa itu benar-benar percuma. Mereka pada akhirnya hanya bisa terdiam dan merenungi nasib sambil mengingat nama dewa yang legendaris yang merupakan Dewa Yan Xiao. Sementara itu pada saat ini di sisi lain sosok dari tubuh klon dewa asli segera menatap ke arah sekeliling. Setelah itu dirinya menatap ke arah tinjunya dan menghela nafas sebelum akhirnya lanjut bergumam. Dirinya berkata bahwa sungguh sangat disayangkan dirinya tidak bisa mengontrol kekuatannya. Dengan begitu maka cincin penyimpanan milik Jiran ini benar-benar ikut dihancurkan. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya kembali menatap ke arah kerumunan. Tanpa banyak penundaan lagi sosoknya pada saat ini berteriak apa yang mereka lakukan di sini. Sebaiknya mereka pada saat ini pergi atau mereka akan mati. Mendengar teriakan tersebut semua orang pada saat ini tanpa penundaan lagi segera melesat pergi meninggalkan tempat ini. Tubuh mereka semua bergetar karena ketakutan dan mereka segera kembali ke Bahtera meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di 4 bintang yang berturut-turut seberkas cahaya besar tiba-tiba menyala dan pada saat yang sama suara agung perlahan keluar. Suara tersebut menjelaskan bahwa seorang utusan pada saat ini telah mati dan lokasinya berada di bintang langit utara. Begitu suara ini terdengar langit berbintang teratas pada saat ini seketika terdiam. Mereka pada saat ini mendapatkan informasi bahwa seorang utusan yang bernama Jiran benar-benar telah dihabisi. Mereka juga pada saat ini tercengang karena selama periode waktu ini tidak pernah ada informasi yang menyatakan bahwa seorang utusan yang setingkat dengan 8 dewa telah dimusnahkan. Bersamaan dengan mereka yang pada saat ini terdiam dipenuhi dengan keterkejutan suara informasi kembali terdengar. Suara tersebut menjelaskan bahwa Xiao Feng pada saat ini kembali muncul. Lokasi Xiao Feng telah terkunci dan dirinya pada saat ini berada di lautan bintang utara. Semua orang pada saat ini kembali dikejutkan setelah suara informasi kematian dari Jiran. Berita munculnya kembali Xiao Yan ini terdengar hampir tanpa gangguan. Mereka semua berpikir mungkinkah ini adalah sebuah kebetulan. Banyak perbincangan pada saat ini segera menyebar di tempat hukuman para dewa. Semua orang pada saat ini memiliki banyak spekulasi di benak mereka. Mereka berpikir bahwa Jiran telah terjatuh di bintang utara dan Xiao Feng juga berada di sana. Apakah ini adalah suatu kebetulan atau mungkinkah Xiao Feng yang menghabisi Jiran? Namun bagaimana mungkin bisa hal itu dilakukan oleh Xiao Feng? Jiran adalah salah satu dari 8 dewa agung dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Sementara itu Xiao Feng hanyalah dogat bintang 3 selama ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu sangat jelas bahwa yang melakukan hal tersebut sepertinya bukanlah Xiao Feng. Namun meskipun begitu keberadaan macam apakah yang bisa menghabisi Tuan Jiran bahkan tanpa dirinya mengirim bala bantuan. Jika dihadapkan dengan ancaman yang sangat besar Jiran tidak mungkin berdiam diri dan pasti akan mengirimkan sinyal bantuan. Hal itu mungkin akan terjadi terkecuali jika Jiran dimusnahkan dalam sekejap tanpa ada kesempatan untuk melawan. Di sisi lain ketujuh dewa yang baru saja kembali pada saat ini juga secara alami menyadari hal tersebut. Begitu mereka kembali sosok Jiran bersama dengan pasukannya memang tidak mengikuti mereka. Tampaknya Jiran benar-benar terpisah hingga pada akhirnya mereka mendapatkan informasi Jiran mati. Pada akhirnya 7 dewa juga pada saat ini segera bergegas untuk melaporkan apa yang pada saat sebelumnya mereka alami. Ketujuh dewa pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah pemimpin dari tempat hukuman dewa. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa mereka akan melaporkan kejadian yang mereka alami. Seorang penjahat yang sangat kuat pada saat ini telah ditemukan. Mereka tidak dapat mengalahkannya dan tidak memiliki pilihan lain selain mundur. Setelah mengirimkan informasi ini semua orang pada saat ini benar-benar bergetar karena mereka yakin mereka akan dihukum. Namun Li Zu pada saat ini segera sedikit menganggukkan kepalanya dan segera mulai lanjut bertanya. Li Zu bertanya apakah mereka tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini.
Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak mengetahuinya, namun saat orang ini bergerak dirinya memberikan mereka perasaan krisis kematian yang tidak bisa mereka lawan, dirinya benar-benar sangat kuat dan dirinya memiliki semacam kekuatan yang belum pernah dilihat oleh mereka sebelumnya. Selain itu pada saat itu sosok tersebut menyerang Jiran. Meskipun jarak mereka berjauhan dengan Jiran tetapi mereka masih bisa merasakan krisis kematian yang menyelimuti. Sosok itu juga pada akhirnya berkata bahwa tempat hukuman dewa ini akan berada di bawah kendalinya mulai saat ini. Keheningan pada akhirnya segera terjadi bersamaan dengan informasi yang disampaikan. Li Zhu juga pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa dirinya mengetahui permasalahan ini. Mereka pada saat ini boleh mundur dan pada saat ini sepertinya kematian Jiran ada hubungannya dengan sosok tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Li Zhu pada saat ini 7 dewa yang tersisa segera menganggukkan kepala mereka dan bergegas pergi. Melihat ekspresi dari Li Zhu 7 dewa yang tersisa pada saat ini menyadari permasalahan apa yang mereka hadapi. Sosok Xiao Yan telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka pada saat sebelumnya. Ditambah dengan kematian Jiran pada saat ini benar-benar membuat mereka semakin bergetar. Ekspresi Li Zhu juga sebelumnya menggambarkan ketakutan dan hal itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan dari Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini di antara planet-planet yang bersinar 3 bayangan kembali muncul dengan jelas. Situasi saat ini membenarkan dugaan sebelumnya dari Li Zhu. Li Zhu pada saat ini bertanya kepada 2 sosok lainnya bagaimana menurut mereka. Fang Yi pada saat ini berbicara dengan suara yang dalam bahwa dari 8 dewa 7 telah kembali dan masih hidup, namun mereka juga tidak mengkonfirmasi apa yang pada saat sebelumnya Li Zhu katakan. Dengan begitu dirinya juga yakin bahwa Jiran ini telah dihabisi oleh sosok tersebut. Menanggapi hal tersebut Qi Yuyi pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa jika orang ini benar-benar mengambil tindakan untuk menghabisi mereka semua, kekuatannya tentu saja tidak akan bisa dibayangkan. Namun sekarang tampaknya kekuatan orang ini setidaknya berada di tingkat keabadian. Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini tersenyum dan jelas setuju dengan pernyataan dari Qi Yuyi. Sementara itu Fang Yi pada saat ini masih tetap merasa bahwa rencana mereka masih tidak pantas. Jika mereka tidak bisa mengkonfirmasinya dan rencana mereka gagal mereka pasti akan mati. Fang Yi pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata meskipun dirinya merupakan seorang di tingkat keabadian, di tanah tandus seperti ini bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi lawan dari pemimpin aliansi Dosian? Bukankah mereka tahu bahwa pemimpin aliansi Dosian ini mengendalikan sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya? Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini sedikit mengerutkan kening sementara Qi Yuyi segera mulai berbicara dan tampak sedikit lebih rasional. Qi Yuyi segera berkata pada saat ini sebaiknya mereka tidak menarik kesimpulan apapun. Tunggu sebentar dan mereka harus menguji dengan cermat kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini. Bagaimanapun jika kata-kata Li Zhu bisa menjadi kenyataan itu mungkin bukan sesuatu yang buruk dan mereka akan bisa pergi dari sini. Li Zhu pun kembali mengangguk dan menunjukkan persetujuannya terhadap perkataan dari Qi Yuyi. Melihat Li Zhu dan Qi Yuyi yang memiliki pendapat yang sama Fang Yi pada saat ini hanya bisa terdiam. Sosoknya tidak memiliki keberatan tetapi dirinya juga tidak setuju. Sementara itu Li Zhu pada akhirnya segera mulai membuka mulutnya. Li Zhu berkata bahwa dirinya akan menggunakan klon miliknya untuk mendekati orang tersebut. Dengan begitu maka dirinya akan bisa mengetahui segalanya dan mereka tidak perlu khawatir. Mendengar hal tersebut Qi Yuyi pada saat ini menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya sosok dari Li Zhu seketika menghilang pergi ke warung Bude Yanti untuk mengikuti pengajian akbar.